Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain masih ada kuliah kah? Praktikum nggak ada praktikum kan ya? Yang segini, saya lihat TBK-nya sih sampai jam 12 aja. Oke, sambil kita tunggu yang lain kalau gitu. Suara saya kedengaran? Jelas? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, saya coba share screen dulu ya. Ini sudah muncul? Komposisi tanah sudah kelihatan? Oke, ya, saya coba full screen dulu. Kelihatan full screen-nya? Kelihatan, Pak. Baik, sambil nunggu yang lain, sambil kita mulai aja. Nanti keburu asar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu kemarin mohon maaf saya nggak bisa masuk karena harus ke Balikpapan ya minggu kemarin. Dan alhamdulillahnya masih materi pertama, jadi masalah batuan beku, batuan alihan dan batuan sedimen. Jadi saya yakin kalian bisa karena cuma mengulang sedikit lah biologi di SMP SMA. Tugasnya juga sudah. Oke, jadi untuk hari ini kita lanjutkan tentang pertama komposisi tanah ya. Oke. Jadi kalian sudah belajar minggu kemarin kalau tanah itu terdiri dari batuan yang melapuk, di mana batuannya sendiri ada batuan sedimen, ada batuan peralihan, ada batuan beku. Nah, secara umum tanah itu terdiri dari 3, jadi ada butir padat, ada air, ada udara di sini. Nah, jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini. Nah, jadi ada air ini udara, ada water, ada solid. Jadi tanah itu terdiri dari kayak gambar 21C ini, itu butir-butir besar, ya anggap aja batu lah, ini kayak batu butir besar, yang di antara rongganya tuh diisi air dan diisi udara. Nah, di mana kalau ini kita anggap sebagai satu kesatuan, maka tanah ini yang terdiri dari udara, air, dan butir padat ini memiliki berat total yaitu W besar dan memiliki volume total yaitu V besar. Di mana volume total dari tanah adalah volume solidnya ditambah volume air ditambah volume udara. Nah, jadi ingat udara itu dia nggak punya berat tapi dia punya volume. Jadi kalau kita bicara volume totalnya itu adalah volume tanah, volume butir padat ya, solid volume butir padat, ditambah volume air, ditambah volume udara. Nah, karena kalau kita lihat di gambar 21C ini, air dan udara itu mengisi pori, jadi volume udara ditambah volume air itu kita sebut sebagai volume pori, di mana V sama dengan Vs tambah Vw tambah Va, dan volume void, volume solid, volume water, volume air, volume void sama dengan volume water tambah volume air di sini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, saya bisa langsung dipotong aja, silahkan. Kemudian, apa namanya ini? Untuk berat sendiri, udara nggak punya berat ya. Udara nggak punya berat. Jadi yang punya berat itu adalah air sama butir padatnya. Jadi kalau tadi V total sama dengan Vs tambah Vv, di mana Vv sama dengan Va tambah Vw, W total sama dengan wet water tambah wet solid. Ini. Jadi W total sama dengan Ww tambah Ws di sini.
Nah, jadi ada 3. Ini kita sebut bentuk air, water, solid, bentuk 3 lapis ini, itu kita sebut sebagai diagram fase tanah. Nah, jadi diagram fase tanah itu air, water, solid yang 3 ini. Nah, itu disebut diagram fase itu. Jadi kalau ditanya biasa kayak Pak Uli atau Pak Rustam nanya waktu praktikum diagram fase gimana? Nah, diagram fase itu ini air, paling atas udara, terus ada water, ada air, ada butir padat atau solidnya. Di mana ini adalah total weight, berat totalnya sama dengan berat air tambah berat solid, dan volume totalnya sama dengan volume solid tambah volume void tambah volume air, volume solid tambah volume void, di mana volume void sama dengan volume air tambah volume water. Nah, jadi ini diagram fase tadi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi diagram fase itu terdiri dari 3, udara, air, dan butir padat. Ini yang membentuk kita sebut sebagai tanah di situ. Nah, sekarang kalau melihat kondisi cuaca, contohnya di Indonesia, Indonesia ini kita ada musim kemarau, ada musim hujan, di mana perbedaannya bisa drastis sekali. Nah, yang kondisi awal tadi yang pertama ada udara, air sama butir padat tadi, saat musim hujan, maka contohnya waktu banjir, maka pada saat banjir, udara yang mengisi pori ini akan hilang, tergantikan oleh air. Jadi ada kadang kondisi ini bisa menjadi fully saturated atau jenuh di sini. Jadi kalau namanya tanah jenuh, tanah fully saturated itu artinya tanah itu ada air sama butir padat, udaranya hilang. Jadi porinya full terisi air, itu fully saturated atau jenuh. Nah, jenuh atau kalau bahasanya Pak Rusdiansa itu kenyang air. Nah, jadi dia full airnya. Nah, berbeda kalau musim kemarau. Kalau musim kemarau yang sangat kering itu, pori air dalam pori itu menguap sampai habis. Jadi seperti di sini yang di ujung kanan. Tinggal udara sama butir padatnya aja lagi. Ini disebut dry soil atau tanah kering. Jadi tanah itu ada 3 kondisi. Pertama yang kayak tadi gambar awal, di mana tanah itu terdiri dari udara, air, dan butir padat. Ini kita sebut partially saturated. Yang pertama ini partially saturated atau jenuh sebagian. Kondisi kedua, di mana saat pori tanah itu full, penuh terisi dengan air, maka kita sebut fully saturated. Dan kondisi ketiga di mana pori tanah itu full terisi oleh udara. Ini kita sebut sebagai dry soil atau tanah kering. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, dilihat di sini yang tetap itu cuman butir padat. Jumlah air dan jumlah udara yang ada di pori ini bisa berubah-ubah tergantung kondisinya. Jadi diagram fase itu terdiri dari 3 tanah, yaitu udara, air, dan butir padat, di mana kondisinya ada 3 kemungkinan. Bisa partially saturated, jenuh sebagian, bisa fully saturated, jenuh penuh, atau bisa dry soil atau kering. Ini kita sebut sebagai konsistensi tanah. Jadi konsistensi tanah itu bisa jenuh sebagian, bisa jenuh penuh, bisa tanahnya kering. Nah, ini yang salah satu gambaran tadi juga, di mana udara punya volume, nggak punya massa, nggak punya berat. Air punya volume, punya massa, punya berat. Butir padat itu punya volume, punya massa, punya berat. Nah, dari hubungan udara, air, dan butir padat ini, maka ada beberapa rumus yang dihasilkan. Biasa ini adalah parameter, ini kita sebut parameter fisik tanah. Jadi nanti kalian akan praktikum. Praktikum itu terbagi 2, ada praktikum parameter fisik, ada mekanik. Mekaniknya nanti praktikumnya unconfined. Unconfined terus direct shear sama konsolidasi. Unconfined, direct shear sama konsolidasi itu parameter mekanik. Tapi kalian di Mektan 1 nanti kayaknya cuma unconfined. Konsolidasi sama direct itu adanya di Mektan 2. Nah, yang ini, yang E, N, dan lain-lain, SR, ini banyak di Mektan 1. Jadi, pertama, hubungan volume yang umum dipakai adalah E. E ini adalah void ratio. E ini melambangkan void ratio atau angka pori. Angka pori itu ya besarnya pori dalam tanah. Semakin besar porinya, semakin besar E-nya, tanah itu tambah nggak padat. Semakin kecil pori, tanah tambah padat. Logikanya di situ.
Rumusnya E adalah volume void per volume solid. Nah, jadi angka pori adalah volume pori dibagi volume butir padat. Itu angka pori atau void ratio. Makanya disebut void ratio, di mana rasio atau perbandingan volume pori dibagi volume butir padat atau E-nya. Nah, semakin kecil E, tanahnya semakin padat. Semakin besar E, tanahnya tambah lepas. Contohnya E paling besar apa? E paling besar itu biasanya kalau lempung. Nah, lempung tuh E-nya besar. Kalau lagi kering, dia bisa basah. Atau gambut bisa juga. Nah, musuhnya E ada porositas atau porosity. Porus. Nah, kalian mungkin sering dengar batu porus. Ini kita sebut N. Kalau tadi E sama dengan VP per VS, maka N sama dengan VP per V kali 100%. Porositas ini adalah kemampuan tanah dilewati air. Jadi kemampuan tanah dilewati air. Semakin besar nilai N, maka air tambah gampang lewat. Contohnya air gampang lewat apa? Pasir, kerikil. Nah itu N-nya besar. Air kalau itu langsung lewat aja, enggak. Jadi enggak nyerap air. E sama N. Nah hubungan E sama N di mana? Adalah E sama dengan N per 1 min N. Dan N sama dengan E per 1 plus E. Dimana ini datang, rumus E persamaan 2 ini datang dari VP per VS dan VP per V ini. Ya, jadi kalau E semakin kecil E, tanahnya tambah padat. Kalau N semakin kecil N, tanahnya tambah sulit dilewati air. Kalau N-nya besar, tanahnya gampang dilewati air. Kemudian ada lagi SR, derajat kejenuhan. Nah, derajat kejenuhan SR sama dengan volume water dibagi volume void kali 100%. Nah, lihat sini, SR ini adalah perbandingan volume air dibagi volume pori kali 100%. Kalau volume pori sama dengan volume air, maka SR-nya 100%. Nah, coba kita balik ke sini. Kalau volume pori sama dengan volume air, itu yang ini. Jadi volume pori itu sama dengan volume air yang mengisinya, artinya fully saturated SR-nya 100%. Jadi kalau fully saturated SR-nya 100%. Kalau nggak 100%, jatuhnya ke sebelah yang partially saturated di sini. Nah, jadi di sini logikanya adalah SR itu maksimum 100, di mana atau 1, di mana VW, kalau VW sama dengan VV, maka SR-nya 100%. Dari situ. Nah, ini adalah perbandingan volume. Sekarang perbandingan berat. Nah, kalau perbandingan berat itu ada 2. Pertama ada water content atau kadar air. Water content adalah berat air dibagi berat butir padat kali 100%. Weight water dibagi weight soil kali 100%. Itu di situ. Itu kadar air atau water content. Water content ini ya kandungan air dalam tanah. Jadi semakin besar water content, tanahnya tambah basah. Nah, gampangnya gitu aja. Jadi besarannya apa? Besarannya dalam persen. Ada lagi gamma. Berat volume atau unit weight, ini lambangnya gamma, di mana gamma sama dengan berat per volume. Jadi gamma itu adalah gram per sentimeter kubik atau kilogram per atau ton per meter kubik. Nah, patokannya apa? Patokannya kita gamma air. Gamma air itu adalah 1 ton per meter kubik. Jadi kalau 1 meter air misalnya ada di dalam bak yang ukurannya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, itu beratnya 1 ton. Nah, air itu berat itu. Itu gamma di situ. Jadi kalau hubungan volume tadi ada E, ada N, ada XR. Ini hubungan berat, ada water content, ada gamma. Ini slide-nya sudah saya taruh di Simari ya tadi ya. Jadi kalian bisa langsung ambil Simari juga. Nah, sekarang hubungannya gimana? Hubungan gamma, contohnya, terkait ke sini, ini ada 3 kondisi. Ada partially saturated, ada fully saturated, ada dry soil. Maka gammanya tadi, gamma karena berat jenis tadi adalah berat per volume, maka berat per volumenya juga ada 3. Jadi ada gamma, biasa kita sebut ini untuk yang partially biasanya, kemudian ada gamma jenuh, ada gamma dry. Ya. Gamma sama dengan W per V sama dengan WS, weight total tadi sama dengan weight soil tambah weight water, kemudian sama dengan weight soil dikali 1 tambah WW per WS, terakhir adalah jadi gamma sama dengan weight soil dikali 1 plus water content dibagi volume. Jadi gamma adalah
berat per volume atau berat solid dikali 1 tambah kadar air dibagi volume. Nah, kalau misalnya kondisinya kering, di mana berat tanah sama dengan berat solid, yaitu airnya nggak ada, cuma ada udara, maka gamanya kita sebut gamma D atau gamma dry unit weight di sini. Jadi weight soil per volume sama dengan gamma D, gamma dry unit weight. Ini untuk kondisi yang paling kanan ini. Jadi airnya nggak ada, porinya cuma terisi udara, jadi berat per volumenya adalah berat tanah per volume. Jadinya gamma D, dry unit weight. Nah. Kemudian hubungannya sendiri, gamma sama dengan gamma D dikali 1 plus WC, menjadi gamma D sama dengan gamma per 1 plus WC di sini. Nah, ini gamma dry unit weight di sini, gamma dry. Nah, ini hubungan-hubungannya. Kalau GS dulu kalau gitu, ini ada GS sudah. Nah, kemudian hubungan antara gamma E water content dan GS sendiri adalah specific gravity spesifik. Jadi specific gravity adalah berat butir spesifik terhadap air. Nah, kalau kita bicara tanah, maka kita GS-nya terhadap air. Tapi kalau kalian bicara gambut, maka GS-nya terhadap minyak tanah atau kerosin. Karena gamma air 1, gamma minyak tanah itu 0,8. Makanya kalau kalian lihat air sama minyak, biasanya minyak itu ngambang di atas air. Karena berat volumenya minyak itu masih lebih ringan daripada air di situ. Jadi di sini GS sama dengan gamma S per gamma W. Gamma W-nya di mana GS adalah gamma S per gamma W, di mana gamma W adalah weight water per volume water dan gamma S adalah weight soil per volume soil. Kalau VS-nya sama dengan 1, gamma S sama dengan WS, maka GS sama dengan WS per gamma W. Dengan water content sama dengan weight water per weight soil, maka langsung ke persamaan ini. SR sama dengan volume water per volume void sama dengan weight water content kali GS kali per E, maka biasa kita pakai langsung persamaan yang terakhir ini, yang langsung kita pakai. SR kali E, saturation kali berat volume, sama dengan water content kali GS. Nah, biasa kita langsung ke persamaan yang terakhir ini. Dimana GS adalah sebenarnya gamma S per gamma W. Kemudian kalau kita lihat hubungannya, maka SR kali E sama dengan water content kali GS di situ. Nah, ini gambarnya kalau dihubungkan jadi seperti ini, di mana tadi ada udara, ada air, ada berat volume, ada butir padat, weight water sama dengan W kali gamma S kali GS kali gamma W, WC water content, berat air sama dengan water content kali GS kali gamma W, berat solid sama dengan GS kali gamma W, kemudian volume void sama dengan E di sini, volume water sama dengan water content kali GS, volume solid sama dengan 1, dan volume total adalah 1 tambah E. Ini terjadi ini kalau volume solidnya adalah sama dengan 1. Nah, kalau kita anggap volume solid sama dengan 1, maka rumusnya menjadi seperti ini. Nah, kalau tanahnya jenuh dengan volume solid kita anggap sama dengan 1, VS sama dengan 1, maka volume void sama dengan volume water sama dengan E, dan volume total adalah 1 plus E. Dengan berat solidnya adalah GS gamma W dan berat airnya adalah E kali gamma W. Ini kalau jenuh dan tanahnya kita anggap sama dengan 1. Nah, kemudian tadi ada 3 kondisi. Nah, di sini ini ada 3 kondisi. Ada partially saturated, ada fully saturated, ada gamma dry. Partially saturated itu cuma gamma. Dry soil ini gamma D. Nah, yang fully saturated ini adalah gamma sat di sini. Gamma sat. Di mana gamma sat sama dengan W per V sama dengan GS kali gamma W per GS kali gamma W kali WC water content tambah 1 per 1 plus E. Atau kalau S karena gamma sat SR-nya sama dengan 1 karena dia saturated, maka gamma sat sama dengan E plus GS per 1 plus E kali gamma W di sini. Jadi gamma ada 3. Ini ada gamma aja atau gamma soil. Ini gamma soil ini untuk yang partially saturated.
ada gamma dry sama dengan gamma per 1 plus WC ini untuk dry soil, dan ada gamma sat di sini. Gamma sat sama dengan E plus GS per 1 plus E kali gamma W ini untuk yang fully saturated. Jadi sesuai dengan diagram fase tadi ada 3, gamanya juga ada 3. Ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, kita lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanya langsung dipotong aja, nggak apa-apa. Nah, sekarang ada kerapatan relatif. Nah, kerapatan relatif ini biasanya kalau kita bicara di proyek-proyek jalan. Jadi, kalau kalian perhatikan jalan-jalan kita itu kan pasti habis batu pecah, terus batu kerikil dan lain-lain kan di stum kan, motor stum. Kalau bahasa Banjar kan stum atau smooth wheel roller, kalau bahasa tekniknya kan smooth wheel roller. Nah, itu kan gunanya untuk memadatkan di situ. Nah, untuk mengukur kepadatan di lapangan, maka itu kita menggunakan relative density atau kepadatan relatif. Ini bicara angka pori tadi, di mana angka pori tadi adalah volume void per volume solid. Jadi, volume pori dibagi volume butir padat. Itu angka pori, E. Nah, kerapatan relatif sendiri, DR sama dengan E max min E per E max min E min kali 100%. Nah, di mana E ini adalah angka pori tanah di lapangan yang dites, E max ini adalah angka pori tanah kondisi paling lepas, dan E min ini adalah angka pori tanah kondisi paling padat. Jadi gampangnya kayak gini, misalnya kita mau ngecek di halaman kampus teknik, kita mau lihat berapa DR-nya. Oke. Jadi pertama kita ambil sampel tanah, kita ukur, kita hitung berapa E-nya. Ngitung E dari mana? Ngitung E dari GS. Jadi dapat nilai E ini dari pengujian GS. Dapat E-nya. Kemudian di lokasi yang sama, itu E. Di lokasi yang sama kita cari E max. E max ini gimana? Jadi tanah yang awalnya itu kayak apa adanya itu, kita cangkul, kita lepas-lepas sampai dia rahai kalau kata orang Banjar. Nah, itu adalah yang paling lepas E max. Dilihat lagi GS-nya, dapat E max. Kemudian di lokasi yang sama juga, tanah itu kita padatkan. Entah kita injak-injak, kita bebani dan lain-lain sampai dia padat. Setelah itu sampelnya kita ambil, kita tes lagi GS untuk di lab, itu dapat E min. Nah, di situ. Jadi sebenarnya tanahnya itu aja, tapi kondisinya yang beda. Jadi E itu yang hasil dipadatkan di lapangan. E max itu kalau dia sebelum dipadatkan paling lepasnya gimana? E min itu dipadatkan paling maksimum, dapatnya berapa? Kali 100%, nah itu DR di situ. Kalau misalnya yang bagus apa? Kalau bagus itu E-nya mendekati E min, jadi itu kan padat sekali itu di situ. Nah, itu yang bagus, tapi sangat sulit, biasanya sih tengah-tengah di situ. Nah, ini satuannya, hubungan antara DR-nya sendiri. Kalau DR-nya 0 sampai 15 itu kondisinya very loose. Kalau 15 sampai 50 itu loose, 50 sampai 70 itu medium, 70 sampai 5 padat, 85 sampai 100 sangat padat. Biasanya kita kalau di lapangan yang kita syaratkan ya antara 50 sampai 70 ini sudah bagus. Jadi kita cuma minta dia di medium aja. Nah, itu tadi diagram fase. Kemudian ini ada konsistensi tanah. Jadi tanah itu tergantung kadar airnya itu bisa kita bagi 4. Pertama, tanahnya padat, anggap aja kadar airnya kecil sekali, hampir kering jadi padat. Kemudian tanah yang padat tadi kita kasih air sedikit, itu dia menjadi semi padat atau semi solid. Kita tambah airnya lagi, itu dia jadi plastis. Kita tambah airnya lagi, tanah itu akan cair, jadi liquid di situ. Nah, ini di sini. Contohnya tanah liat. Kalian kan saya yakin kalau tanah liat pasti tahu. Bayangkan tanah liat itu kering. Tanah liat pada saat kondisi kering itu kerasnya luar biasa, itu solid. Tapi tanah liat yang kondisi kering tadi kalau kita kasih air sedikit itu dia sudah mulai agak liat, agak sudah bisa dibentuk, tapi masih keras, itu semi padat. Kita tambah airnya lagi itu kita sudah bisa bikin cacing, bikin cacing-cacingan nggak putus, itu sudah plastis. Tambah airnya lagi, tanah liat itu akan jadi bubur. Nah, itu liquid di situ. Semua itu terjadi karena ada penambahan air atau perubahan kadar air. Nah, kalau kita susun, maka dari padat ke semi padat ke plastis ke cair ini, itu ada suatu batas di mana ini batas penambah, ini batas kadar, ini semua kadar air, tapi ada batasnya.
di mana batas ini kalau dilewati maka dia langsung berubah. Misal, jadi ke sini tambah besar ya kadar airnya. Jadi misal nih 25, 50, 75 misalnya. Jadi dari padat, tanah itu padat sampai kadar airnya kurang, selama kadar airnya masih kurang dari 25% masih padat. Tapi sekali kadar airnya melewati 25%, dia akan masuk ke semi padat di sini. Kita tambah lagi kadar airnya, kita basahi lagi sampai kadar airnya lebih 50%, dia akan plastis. Kita tambah lagi airnya, tambah cair lagi, kita aduk lagi, maka dia akan cair di sini. Pak, gimana caranya dari cair kita kembalikan ke plastis? Ya, kita kurangi kadar airnya supaya lebih rendah dari batas cair atau liquid limit di sini. Gimana caranya? Diangin-anginkan, dijemur, atau di oven bisa. Dia akan cair balik ke plastis. Keringkan lagi, balik ke semi padat. Keringkan lagi, balik lagi ke padat. Nah, batas kadar air padat berubah ke semi padat, ini kita sebut batas susut, shrinkage limit. Batas kadar air yang dia berubah dari semi padat ke plastis, kita sebut batas plastis atau plastic limit. Kemudian, batas kadar air yang berubah dari kondisi plastis ke cair itu liquid limit, kita bilangnya di situ. Tanah itu kalau liquid limitnya tambah besar, tanah itu tambah gampang cair, tambah lemah. Semakin tambah besar, tambah kecil liquid limitnya, tanah itu tambah gampang cair, tambah lemah. Jadi kalau LL-nya kecil, misalnya LL-nya 40%, 40% sudah cair, nah itu bahaya itu. Susah dipadatkannya. Dia kena hujan dikit langsung ambrol itu nanti. Tapi kalau batas cairnya misalnya 80, oh itu nggak apa-apa. Jadi kena hujan banyak dia masih aman itunya. Nah itu hati-hati milih material di sini. Nah ini kalau digambarkan, nah untuk kekuatannya sendiri, solid dia kuat. Semi solid kekuatannya akan turun. Pada saat kondisi plastis, dia akan turun lagi kekuatannya. Pada saat liquid, tanah itu sudah kita anggap nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi tanah kalau sudah melewati liquid limit masuk ke fase cair, itu kita anggap dia nggak punya kekuatan sudah di situ. Nggak ada gunanya sudah. Karena sudah jadi bubur. Jadi kita selalu berusaha mainnya antara solid, semi-solid diusahakan di situ. Nah, pengujiannya, ini nanti lebih jelasnya kalian akan belajar di laboratorium. Untuk mengetahui LL, PL, SL ini pengujiannya adalah pengujian batas-batas Atterberg, kita sebut dia di situ. Pertama untuk liquid limit, ini dengan pengujian Casagrande di sini, nah, shift analysis, di mana pertama tanah itu disaring, saringan 200, yang saringan 200 tadi campur air, kemudian masuk ke sini, taruh di sini, kemudian dibelah, baru diketuk-ketuk sampai belahannya itu ketemu. Lebih jelasnya nanti kalian akan praktikum itu. Nah, untuk batas plastis, tanah yang lolos saringan 200 tadi itu kalian bikin cacing-cacingan. Bikin cacing-cacingan dengan diameter sampai diameternya 3,2 mili dan mulai terjadi retak-retak. Nah, itu batas plastisnya. Setelah selesai di oven, baru ketahuan kadar airnya di mana. Nah, kalau shrinkage limit harus pakai air raksa di sini. Nantilah belajar. Air raksa agak ribet ininya, metodenya agak ribet, tapi pakai air raksa. Nah, hubungannya antara LL, PL, dan SL adalah IP, indeks plastisitas, atau plasticity index. Plasticity index atau IP sama dengan LL min PL. Dan indeks kecairan atau liquidity index. Di mana liquidity index sama dengan water content dikurangi PL dibagi IP di sini. Nah, kalau liquidity indexnya masih berada dari 0 sampai 1, itu di plastis. Tapi kalau liquidity indexnya lebih dari 1, itu sudah berbahaya, sudah cair atau hampir cair di situ. Nah, kalau batas susut shrinkage limit ya pakai air raksa, sudah di situ. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Materinya sudah selesai, itu ada di ininya ya, ada di Simari. Jadi tanah itu ada E, ada N, ada gamma, ada SR, ada YS. Nah, itu di situ. Oh ya, untuk tugas sendiri, untuk belajar ngitungnya, di Simari itu sudah ada 2, saya kasih contoh soal. Pertama ada dalam bentuk slide. Yang kedua itu ada PDF, kumpulan contoh soal mulai dari bab hari ini, bab komposisi tanah, sampai nanti bab semester depan. Itu ada, dan ada soalnya. Jadi untuk hari ini, tadi saya sudah tuliskan di Simari, kalian lihat yang PDF itu ada 3 contoh soal, kalian perbaiki, kalian kerjakan soal yang nomor 1 aja bagian B-nya. Nggak usah yang nomor 2, nggak usah.
Nomor 2 itu kaitannya dengan RAB soalnya. Jadi disimari, kerjakan, pelajari contoh soalnya, kerjakan soal yang bagian B nomor 1. Nah. Jadi ada E, ada N, ada SR, ada gamma, ada GS. Nah, itu aja sebenarnya mainannya. E itu angka pori. Volume void dibagi volume solid. Angka pori adalah menggambarkan besarnya pori. Tambah besar E, tanahnya tambah gembur. E-nya tambah kecil, tanah tambah padat. Kemudian N. Nah, porositas. Tambah besar N, air itu tambah gampang lewat. Jadi kalau kalian misalnya bikin halaman, tapi material yang kalian pilih adalah material tanah liat yang N-nya kecil. Kalau hujan, itu tanah halaman kalian banjir. Bisa dipastikan kayak gitu. Termasuk kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin kita ini itu 80 cm. Sudah ketemu tanah lempung tuh N-nya kecil, air nggak bisa lewat. Jadi air cuma bisa meresap sampai 80 cm ke dalam tanah. Kalau curah hujannya tinggi, airnya melebihi 80 cm, ya banjir. Kenapa Pak? Nggak hilang-hilang. Airnya nggak bisa turun ke bawah, maka satu-satunya cara air itu hilang harus ngalir. Ngalirnya kemana? Ya ke sungai. Masalahnya bagaimana mau ngalir ke sungai kalau sungainya juga naik, kan kayak gitu. Dan ada beberapa di kota Banjarmasin yang arah drainasenya nggak pas. Contohnya yang pernah waktu saya kerjakan sama Ibu Nopi dan para Zikin waktu itu, kami ngecek drainase dari Jembatan Merdeka Masjid Raya sampai ke Pantai Jodoh, kantor wali kota. Sungainya di kantor wali kota, seharusnya kalau ada air itu kita buangnya ke situ. Tapi ternyata dasar drainase yang di kantor wali kota itu sungainya situ ya. Ya, dasar drainase yang di kantor wali kota itu flat, jadi air nggak bisa jalan. Jadi kalau kalian perhatikan hujan, daerah Muka Arjuna itu pasti banjir kalau di Banjar. Nah, itu satu-satunya membuang itu cuman untuk dengan memanfaatkan ada saluran Belanda itu yang tembus ke Pantai Jodoh. Kemudian ada SR derajat saturasi. Kalau SR-nya 100%, itu dia jenuh. Maka tadi pakai gamma sat. Tapi kalau SR-nya 0, kering, pakai gamma dry. Kalau SR-nya sementara 0 sampai 1, ya kita pakai gamma biasa, parsial. Ada lagi kemudian gamma. Nah, ini gamma ini akan sering dipakai. Gamma adalah berat per volume, atau kita sebutnya unit weight. Satuannya apa? Ton per meter. Nah, patokannya apa? Gamma air. Gamma air adalah 1 ton per meter kubik. Ton per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Gamma air itu 1 ton per meter kubik. Gamma minyak tanah 0,8 ton per meter kubik. Gamma pasir itu sekitar 1,6, 1,3. Tanah biasa yang kalian biasa di lapangan itu mungkin sekitar 1,7 ton per meter kubik. Tanah timbunan itu 2 ton per meter kubik. Nah, jadi itu patokannya di situ, ton meter kubik. Ada lagi GS. GS ini adalah specific gravity. Jadi berat butir tanah terhadap berat air dibandingkan di situ. Kalau tanah biasa, kalau gambut harus pakai minyak tanah. Nah, nanti soalnya adalah hubungan. Jadi ada diagram fase, kalian harus menghitung berapa E, berapa N, berapa SR, berapa GS, berapa gamanya. Sudah saya kasih di Simari juga ininya. Untuk soal tugas minggu kemarin, mohon maaf belum sempat saya cek ininya. Nanti saya lihat dulu. Tapi seharusnya kalian nggak ada masalah lah. Batuan beku itu apa, batuan sedimen apa, batuan malihan apa, kan nggak ada masalah. Oke, ada yang mau tanyakan habis ini? Sebelum saya akhiri. Tugasnya sudah jelas? Ya. Oh ya, jangan lupa absen ya di portal ya. Saya belum cek tadi, kayaknya ada beberapa yang belum absen mungkin di portal. Oke, ada pertanyaan? Kalau kayak tadi LL, PL, SL itu kalian akan lebih jelas kalau kalian
Oke, baik. Ini kayaknya koneksi di laptop saya putus ini. Oke. Jadi alhamdulillah materinya sudah selesai semua. Jadi kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa tugasnya ya. Tugasnya cek di Simari. Kerjakan kayak biasa, tulis tangan di scan. Jangan lupa absennya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Oke, makasih ya. Jangan lupa absennya. Ya, oke, saya tutup dulu. Iya, Pak. Terima kasih.